Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari Senin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini 3 November 2025, kita masih dalam pembahasan Seminggu bersama Imam Zadok. Hari ini adalah hari yang ketiga dengan judul renungan Teladan Kesetiaan. Sebelumnya, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 15 ayat yang ke-24 lalu ayat yang ke-29. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Setia adalah karakter yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Apalagi jika dia adalah seorang hamba, baik sebagai hamba Tuhan maupun hamba dari seseorang. Zadok sebagai hamba Tuhan dan hamba raja telah menunjukkan kesetiaannya. Kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan Zadok kepada Tuhan ditunjukkan dengan keteguhannya memangku jabatan imam, sekalipun tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh seorang imam. Zadok tidak tergoda untuk menjadi imam Baal atau imam berhala lainnya. Dipilihnya Zadok menjadi imam dalam kurun waktu yang lama, yaitu pada zaman Daud dan zaman Salomo, menunjukkan bahwa dia termasuk imam yang benar, karena dipilih oleh raja yang benar. Ini menjelaskan bahwa hidup Zadok sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan ini juga menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi, tidak adanya catatan negatif dari kehidupan dan pelayanan Zadok menegaskan bahwa dia seorang yang setia kepada Tuhan dengan menjalankan perintahnya. Kisah Zadok, meskipun tidak begitu dikenal luas, mengandung pelajaran berharga tentang ketaatan dan keteguhan dalam rencana Tuhan, karena dia setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja. Kisah pelayanan Zadok menjelaskan betapa dia setia kepada Daud. Zadok putra Ahitub adalah seorang imam pada masa pemerintahan Raja Daud dan merupakan keturunan Harun. Ia setia selama Daud berselisih dengan putranya Absalom. Zadok dan rekannya Abiatar bermaksud menyertai Daud dalam pelariannya dengan membawa tabut perjanjian. Namun Daud memintanya untuk kembali ke Yerusalem dan membawa pulang tabut perjanjian itu. Sebagai orang yang setia kepada Daud, Zadok menuruti permintaan Daud, sekalipun harus berpisah untuk sementara. Meski tidak bersama-sama dengan Daud, Zadok tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Daud. Ia tetap tinggal di Yerusalem dan terus memberitahu Daud tentang rencana Absalom. Ketika pemberontakan berakhir, Zadok berbicara kepada para tua-tua Yehuda dan mempengaruhi mereka untuk mengangkat Daud kembali sebagai raja. Menjelang akhir hayat Daud, Zadok lebih memilih Salomo yang dikehendaki Daud untuk menjadi raja menggantikannya. Zadok menolak untuk mengangkat Adonia sebagai raja berikutnya. Ia kemudian menuangkan sebotol minyak suci ke atas Salomo dan mengurapinya sebagai raja. Setelah pembuangan Abiatar karena telah memilih Adonia untuk menggantikan Daud sebagai raja, Zadok menjadi imam besar. Begitulah kesetiaan yang ditunjukkan oleh Zadok kepada Daud. Kesetiaan kepada Tuhan dan kepada otoritas yang ada di atas kita bukan hanya menjadi keharusan bagi seorang hamba Tuhan, tetapi bagi setiap kita. Hidup sejalan dengan kehendak Tuhan dan melakukan perintahnya adalah wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Di sisi lain terhadap pemerintahan, pimpinan perusahaan, kepala keluarga, kita juga harus berlaku setia. Kata-kata bijak. Jika Anda setia kepada atasan Anda, maka Anda akan turut berbahagia di dalam kebahagiaannya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk setia kepadamu
dan kepada otoritas yang ada di atasku, karena aku tahu hal itu mendatangkan berkat atasku, bukan kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa menjadi berkat untuk saudara yang lain dengan menyebarkan link renungan Mana Surgawi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.